sampai kemudian dia menemukan kebahagiaan, ketentraman gitu ya. Terus ada orang yang dengar dia baca Quran itu, dan orang itu bilang, seandainya aku diberkahi Allah seperti itu, aku pun akan melakukan hal seperti itu, gitu ya, semacam itu lah. Nah, keiriannya si orang yang ingin menjadi lebih baik, ingin untuk bisa tentang Al-Quran dan sebagainya itu, nah itu iri yang boleh itu. Jadi dia akan belajar tentang ilmu ini itu gitu, boleh itu, memotivasi dirinya. Jangan sampai kalau kamu kalah misalkan rankingmu jadi jatuh karena ada orang lain yang ternyata peringkatnya jadi lebih di atasmu, terus kemudian kamu membencinya. Bukan, itu nggak positif. Tapi kalau kemudian ya dia memang layak karena dia memang orang yang belajar lebih tekun dari saya, kalau begitu aku akan lebih tekun lagi dalam belajar sehingga aku bisa untuk meraih kembali prestasiku. Nah, itu keren. Jadi lompatan untuk menjadi lebih sukses. Nah, selanjutnya orang iri yang kedua oleh Rasulullah itu diperbolehkan kepada orang yang dia memiliki harta yang banyak, terus kemudian orang itu berbagi, membelanjakan hartanya itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini kita boleh iri kepada orang macam ini. Maksudnya agar kita meneladani, dan kemudian ketika kita memiliki kelebihan harta, kita bisa meniru kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Boleh kalau irinya macam itu. Itu. Menurut saya juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan termasuk termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Artinya kadang-kadang kita kalah. Nah, kalau kemudian kita nggak bisa memanage, mengontrol diri, masuknya irinya jadi dengki nantinya. Tapi kalau bisa memanage, wah ini menjadi sesuatu yang positif. Jadi motivasi. Jadi motivasi. Oh, ada organisasi lain. Misalkan kamu Ibnu, ini ada orang lain. Mazhabnya beda kadang-kadang dengan kita dan sebagainya. Wah, apa tadi? Hancurkan. This is Sparta! Bakar. Ratakan dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Karena apa? Sesama muslim itu bersaudara. Itu. Dan masalah konsep bersaudara, ada ajaran-ajaran ulama kita tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, seagama, ukhuwah basyariyah. Nah, itu dengan sesama yang lebih besar lagi, sesama bangsa kita, sesama manusia, insaniyah, watoniyah, sesama warga negara satu tanah air, seperti itu. Jadi di Islam tuh memandang orang lain itu sebagai saudara. Makanya rahmatan lil alamin. Itu karena iri, dengki dan kayak gitu tuh kalau di Islam masa iri kepada saudaranya sih. Itu. Yang ada berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita kalah nih, rebutan mau jadi ketua. Atau misalnya ketua partai atau apa gitu. Terus kalah. Bunuh, hancurkan, apa tadi? Musnahkan, tenggelamkan. Jangan kasih kesempatan dia untuk naik. Dan lain sebagainya. Masa sama saudaranya kayak begitu? Kamu itu sedang berperang. Itu teh orang saudaramu seorganisasi kadang-kadang teh gitu, bukan orang lain. Harus bisa menempatkan ya. Nah, kemudian jenis-jenis iri. Jenis-jenis iri ada 4. Yang pertama, iri yang benar-benar dikatakan sebagai iri yang hakiki, atau al-hasadul hakiki, iri yang nyata. Di dalam surat Ali Imran ayat 120, terjemahnya seperti ini: jika kamu memperoleh kebaikan, maka mereka merasa bersedih. Tapi jika kamu mendapatkan bencana, mereka bergembira. Nah, ini orang iri beneran gitu, kayak gini. Dengkinya itu. Masa saudaranya ketimpa musibah malah syukur. Terido, siapa kita mah terido. Nah, yang macam gitu kan kasihan. Tuh, nah kan kayak kamu tadi. Iya sih. Enggak ridho. Sering mangga mama. Ya, itu. Sudahlah. Sudahlah. Buanglah mantan pada tempatnya. Nah, gitu. biarkan pada saya ya. Minimal kamu kan pernah bersamanya. Iya sih. Iya.
jangan diapa-apain, Ikhlaskannya pakai minta maaf kalau pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. buat mantan aku maaf. Tuh, keren juga ya. Ya maafin ya, Neng. Nah, itu. Terus kemudian jenis hasad atau iri yang selanjutnya adalah al-hasadul akhzi. Keadaan saat seseorang ingin mengambil atau memiliki apa yang menjadi kenikmatan yang ada pada orang lain. Jadi orang lain punya kenikmatan, kita ingin memilikinya. Di paok itu pakai gimana? Ya pokoknya kita ingin mendapatkan kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepada orang lain. Misalnya dia bisa beli motor, kayak gitu. Iya. Harusnya motor itu punya aku, bukan punya dia, bisa kayak gitu. Dia ingin kenikmatan itu pindah kepada dirinya, itu pindah kepada dirinya dan saudaranya yang lain itu supaya nggak dapet lah kayak gitu. Nah itu buruk itu, hasad hasad atau iri yang buruk. Tapi ada juga nah yang disebut dengan ghibtah atau iri yang masih boleh. Ingin nikmat yang serupa yang ada pada orang lain menjadi milik dia, tapi dia tidak mau kenikmatan itu hilang dari orang lain. Contoh, ini punya dapat motor, menang hadiah motor, terus kamu pingin, tapi kamu juga tidak mau kenikmatan ini tuh hilang. Kalau tadi kita bicara nggak mau dibegal, dipegang, bikin mogok, dicuri supaya hilang dan sebagainya. Nggak begitu kalau ini, nggak apa-apa dia dapat kenikmatan itu, aku juga harusnya juga bisa mendapatkan itu dengan cara yang halal, nabung, terus apa tadi itu kerja keras, akhirnya Reddit. Reddit masuk nggak ya? Enggak tahu. Oh, masuk. Netizen yang akan menjawab itu. Komen lah. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan hasadut tanafsi. Nah, kalau ini yang seperti tadi tuh iri hati, tetapi dia berusaha untuk berlomba-lomba meningkatkan kebaikan. Jadi dipakai sebagai motivasi tadi. Ini maksudnya kualitas diri. Al-hasadut tanafsi. Nah, itu jadi kalau ada orang lain mendapatkan kenikmatan, dia kemudian termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Contohnya seperti orang yang mendapatkan ilmu tentang Al-Quran tadi. Dia baca siang malam, maka orang ini tuh, aduh aku juga ingin seperti itu. Maka orang ini kemudian, kudu bisa, dia giat belajar. Akhirnya dia bisa. Ada orang nyumbang banyak, wah aku juga harus bisa seperti itu, seperti Kang Eta, bisa bantu anak yatim, orang-orang miskin dengan harta benda yang dimilikinya. Nah, semacam itu. Nah, itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Tadi mengutip yang terakhir nih, Pak Kiai, kalau misalkan iri kita misalkan sama seseorang dengan yang amalnya yang banyak gitu, orangnya kudu bisa nih, kita harus bisa kayak begitu, harus bisa lebih gitu. Tapi nanti teh suka ada timbul rasa sombong nantinya teh. Itu gimana cara memanage-nya gitu? Tips agar tidak sombong atau tidak iri. Nah, tips agar tidak iri kan ya Mas. Iya. Tips agar tidak iri itu ada beberapa hal ya. Iri dalam artian yang buruk ya. Tadi kan kita udah arahkan irinya supaya jadi baik tuh. Itu. Karena kalau tidak bisa manage keiriannya, ingat pesan atau ada pepatah Arab mengatakan semua permusuhan itu masih bisa dilerai, masih bisa dipisah, masih bisa didamaikan, kecuali permusuhan karena iri hati. Kalau kata Bang Haji, terlalu. Gitu. Jadi kalau permusuhannya karena rebutan tanah terus atau karena apa gitu masih bisa ada jalan keluarnya. Tapi kalau karena iri, solusinya susahnya batin semua. batin Itu.
Nah, cara untuk tidak iri bagaimana? Ada banyak solusi dari para alim ulama ya. Yang pertama seperti